Hai guys, kembali lagi di Spookyverse edisi Spooky Konspirasi. Sesuai sama judul thumbnail ya, di video kali ini kita bakal membahas tentang konspirasi di balik film The Pope Exorcist. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama film The Pope Exorcist yang tayang di tahun 2003. Film ini adalah sebuah film bergenre horor yang menceritakan seorang pastor bernama Pastor Amort yang ditugaskan untuk mengeksorsis seorang anak bernama Henry di Spanyol. Saat di tengah proses eksorsis guys, Pastor Amort ini menyadari bahwa sosok yang merasuki Henry adalah sosok iblis kuat, yaitu iblis Asmodeus. Bukan hanya merasuki ternyata. Setelah ditelusuri, rumah yang ditempati oleh keluarga Henry ini merupakan bekas biara yang ternyata dulunya pernah terjadi pembantu pada masa Inkuisisi Spanyol di tahun 1500-an. Dan kejadian ini melibatkan pihak gereja yang skandalnya sengaja disembunyikan untuk menjaga nama baik gereja. Di chapter ini kita akan membahas keterkaitan iblis Asmodeus, Inkuisisi Spanyol, dan biara tua milik Henry ini punya keterkaitan apa sih? Spookyverse edisi Spooky Konspirasi chapter 5, konspirasi di balik film The Pope's Exorcist. Yuk kita mulai. Bab 1, rumah milik keluarga Henry. Kejadian kerasukan Henry ini terjadi di tahun 1987, sesaat setelah Henry, ibunya dan kakaknya pindah dari Amerika ke Spanyol karena biara ini merupakan peninggalan dari ayahnya si Henry. Pada saat renovasi, diduga ada gas yang berasal dari ruang bawah tanah yang memicu ledakan, membuat beberapa sisi dinding jebol. Sehingga dari situlah diduga iblis Asmodeus ini lolos karena segelnya rusak. Ternyata setelah kedatangan Pastor Amort, ditemukan sebuah catatan yang diduga milik pastor sebelumnya yang kerangkanya ditemukan di ruang bawah tanah. Diketahui bahwa sekitar tahun 1500-an, biara ini dijadikan sebagai benteng Inkuisisi Spanyol. For your information, Inkuisisi Spanyol ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Kastilia pada tahun 1478 untuk menjaga kemurnian iman Katolik di Spanyol. Lembaga ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghukum orang-orang yang dianggap menyimpang dari ajaran Katolik, terutama Muslim dan Yahudi yang telah berpindah agama ke Katolik tapi dicurigai masih menjalankan kepercayaan lama mereka, yang disebut sebagai conversos dan marixos. Tujuan dilakukan inkuisisi ini adalah yang pertama, untuk menjaga kesatuan religius karena Spanyol saat itu ingin menjadi negara Katolik yang murni dan tidak ingin ada pengaruh dari agama lain. Yang kedua, untuk menghadapi ancaman internal karena banyak orang yang berpindah agama ke Katolik hanya untuk menghindari diskriminasi, tetapi tetap menjalankan kepercayaan lama secara tersembunyi. Yang ketiga, untuk memperkuat politik dan ekonomi, di mana inkuisisi juga menjadi alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan kerajaan. Harta benda orang-orang yang dihukum sering disita sehingga memberikan keuntungan finansial bagi negara. Metode dan hukuman. Orang-orang yang dicurigai akan diselidiki dan diinterogasi oleh pengadilan inkuisisi. Jika terbukti bersalah, mereka bisa dihukum dengan berbagai cara, mulai dari penjara, penyiksaan, hingga eksekusi di tiang bakar. Eksekusi publik sering dilakukan dalam acara yang disebut auto da fe, di mana orang-orang yang dianggap sesat dibakar hidup sebagai peringatan bagi masyarakat. Dari catatan yang ditemukan oleh Pastor Amort, biara ini digunakan untuk tempat menghukum orang-orang yang terbukti bersalah tadi. Makanya di film ini ada scene yang menunjukkan banyak sekali tengkorak manusia di dalam sumur yang disegel oleh pihak Vatikan. Diduga pastor yang berada di biara tersebut telah dirasuki iblis sehingga menghasut untuk melakukan pembantaian. Kejadian kerasukan seorang pastor itu diketahui nih oleh pihak Vatikan, namun bukannya melakukan eksorsis kepada si pastor ini,
pihak Vatikan lebih memilih untuk menutup kasus atau menyembunyikan skandal ini dengan cara menyegel biara tersebut agar iblis Asmodeus tetap terkurung di sana demi menjaga nama baik gereja. Sampai akhirnya pada tahun 1987, keluarga Henry datang dan tidak sengaja merusak segel keuskupan dan membuat iblis Asmodeus memiliki celah untuk keluar. Bab yang kedua, Inkuisi Spanyol. Inkuisi Spanyol ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Elizabeth I dari Kastilia pada tahun 1478 untuk menjaga kemurnian iman Katolik di Spanyol. Inkuisi Spanyol berlangsung selama lebih dari 350 tahun, dimulai dari 1478 dan secara resmi dihapuskan pada tahun 1834. Kejadian pastor yang dirasuki Asmodeus mungkin sekitar tahun 1500-an, berarti sekitar 300-an tahun Asmodeus terkurung di dalam biara ini. Bab 3, Iblis Asmodeus dan pastor yang menjadi kaki tangannya. Yang pertama, selama inkuisisi banyak orang yang dituduh sesat atau bersekutu dengan iblis dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Yang kedua, sumur di film ini dipenuhi dengan banyak sekali tengkorak manusia, kemungkinan digunakan untuk membuang mayat korban penyiksaan dan eksekusi. Yang ketiga, beberapa korban bisa jadi adalah orang-orang yang dituduh menyembunyikan praktik kepercayaan lama, seperti Yahudi atau Muslim yang berpindah agama ke Katolik tapi masih menjalankan ritual yang lama. Yang keempat, setelah pendeta Posedi kerasukan Asmodeus, ia tidak lagi bertindak sebagai hamba Tuhan tetapi menjadi alat iblis. Ia mungkin menggunakan sumur sebagai tempat pengorbanan manusia dalam ritual jahat untuk menyenangkan Asmodeus. Ini menjelaskan mengapa banyak korban yang ditemukan di sana, mereka bukan hanya korban inkuisisi saja, tetapi juga korban ritual setan yang dilakukan di bawah pengaruh iblis. Pada tahun 1500-an, selama proses inkuisisi berlangsung, seorang pastor bernama Pastor Posedi ditugaskan ke biara ini untuk melakukan eksorsis. Dari catatan yang ditemukan oleh Pastor Amort, diketahuilah bahwa Pastor Posedi telah gagal melakukan eksorsis. Eksorsis yang gagal faktornya bisa banyak ya guys. Yang pasti, Pastor Posedi ini tidak mampu menghadapi iblis kuat seperti Asmodeus ini, sehingga dia dinyatakan gagal dan malah dirasuki oleh Asmodeus. Dia menjadi hamba Asmodeus dan diduga menjadi penghasut untuk melakukan pembantaian orang-orang yang tidak bersalah. Mungkin bisa jadi mirip seperti yang dilakukan Asmodeus kepada Pastor Amort, di mana dengan sedikit ancaman saja membuat Pastor Amort menyerah dan memutuskan untuk menyerahkan diri menjadi hamba Asmodeus. Untuk tujuan Asmodeus sendiri, menurut pandanganku, Asmodeus ini ingin masuk ke dalam Vatikan dan menghancurkan gereja dari dalam, di mana ada pernyataan dari Asmodeus yang memaksa Pastor Amort untuk menjadi kaki tangannya untuk memasuki Vatikan. Menurutku ini cukup mengerikan ya guys, di mana iblis bisa merasuki orang-orang suci. Itu udah another level banget ya untuk si iblis. Belum lagi tujuan-tujuan lainnya, dan mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa Asmodeus merasuki Pastor Posedi. Memang tidak ada catatan yang jelas kemana Pastor Posedi ini setelah kejadian penyegelan, tetapi yang pasti pada saat itu biara ini sudah dipenuhi dengan aura kegelapan, sehingga pihak Vatikan memutuskan untuk menutup skandalnya aja dan menyegel biara tersebut. Makanya pada saat mengeksorsis Henry, Asmodeus mengatakan kalau Pastor Amort telah memakan umpannya, di mana yang ditargetkan oleh Asmodeus itu sebenarnya bukanlah Henry guys, melainkan orang suci seperti Pastor Amort. Mungkin Asmodeus berpikir ya kalau kejadian seperti Pastor Posedi akan terulang lagi dan dia bisa merasuki Pastor Amort untuk memasuki Vatikan. Bab 4. Siapa Asmodeus? Kita bakal bahas ya, di sini ada deskripsi dalam demonologi klasik. Dalam beberapa sumber seperti demonologi dalam abad pertengahan, Asmodeus sering digambarkan dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, bertubuh besar dan kuat, melambangkan kekuatan destruktifnya. Yang kedua, wajah manusia tetapi dengan ekspresi iblis, seringkali memiliki 3 kepala, yaitu kepala banteng melambangkan kekuatan brutal, kepala manusia melambangkan kecerdasan dan kelicikannya, dan kepala domba atau serigala melambangkan nafsu dan kebinatangan.
Kaki ayam atau kaki reptil menunjukkan sifat sebagai makhluk neraka, memiliki ekor naga yang melambangkan kebengisan, sayap kelelawar besar memungkinkan dia untuk bergerak dengan cepat seperti angin, dan membawa tombak atau cambuk sebagai simbol kekuasaan atas manusia yang tergoda oleh dosa. Dalam beberapa film dan ilustrasi okultisme, ia digambarkan dengan kulit merah atau hitam, taring yang panjang, dan tubuh seperti dewa perang yang menyeramkan. Nah, itu dia guys konspirasi di balik film The Pope's Exorcist di tahun 2023. Sebenarnya kalau kalian nonton film The Wailing ya, mungkin kalian juga bakal relate dengan iblis yang satu ini karena mirip banget nih. Dugaanku iblis yang di Pope's ini sama kayak yang di The Wailing, tapi untuk The Wailing nanti aku akan bikin di video terpisah aja untuk konspirasinya ya. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah teori ini masuk akal atau kalian punya teori lainnya nih? Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan untuk teori tentang iblis Asmodeus kita akan bahas di next video ya. Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin video ini sampai habis. Kalian boleh banget like, comment, share ke teman-teman kalian yang suka banget sama teori-teori konspirasi supaya kita bisa sama-sama berteori nih apakah teori ini masuk akal nggak sih sama apa yang sedang dibahas. Oke gitu aja guys, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye-bye.